Ini acara apa sih? Shalom, welcome back to our channel guys di Bincang Orang-Orang Muda. Boom! Ya, hari ini kembali lagi dengan saya Mira Octavia dan rekan saya David Bulseda. tentunya dengan tema-tema yang berbeda dari minggu-minggu yang lalu. Yoi. Dan tema hari ini pasti teman-teman sudah lihat nih di flyer kita, pasti mereka udah kepoin. Yoi, apalagi kita ngundang bintang tamu yang luar biasa. Benar banget. Nanti kita akan kenalin ke teman-teman. Tapi tema kita pada hari ini apa nih, Fit? Buat teman-teman yang belum lihat mungkin flyer kita. I have to change. Artinya, Aku pengen berubah. wih. Dan ini kita bakal dengerin satu kesaksian yang memang wow, memberkati banget. Dan inilah orangnya. Kesaksian orang muda ya tentunya. Masih muda dong. Masih muda, bisa dibilang agak muda. Agak muda. Kok agak muda sih? muda, iya. Masih muda, seumuran lah sama kita, kurang lebih 11-12 ya. Jauh bu, kayaknya. Iya. Ya. Buat teman-teman yang ada di rumah, nih kembali lagi kami ingetin sebelum kita bincang-bincang dengan teman-teman, buat teman-teman yang mungkin ingin konsultasi, boleh nanti kami taruh nomornya di bawah ya. Yap. Nanti kita kasih kontak personnya karena mungkin di minggu-minggu yang kemarin kami lupa ingetin teman-teman. Jadi mana tahu dari teman-teman yang pengen sharing tentang pengalaman, nanti kami akan kasih nomor linknya di bawah. Yoi. Atau nomor handphone kontak personnya. Kami bisa Oke. jadi dokter rohani. Dokter, Betul? bukan Dok? kita sih sebenarnya. Bukan, jadi? Bukan, nomor Oh, staf kita maksudnya. ya itulah. Itulah. Jadi guys, balik lagi ke laptop dan kita Seperti janji kami, Seperti janji. kita tidak hanya berdua saja karena Yes. pasti teman-teman bosan melihat kami berbincang-bincang berdua. Dan hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari teman kita yang jauh-jauh jauh-jauh dari planet lain. planet lain. Planet lain. Planet lain. Planet lain. Planet lain. Luar kota Ya, lah, luar kota, luar provinsi, luar pulau, jauh-jauh. Yang Ya. punya schedule padat banget. Padat dan dia merelakan waktunya Meluangkan waktunya ya, untuk kita sharing sama teman-teman nih sore hari. langsung aja malam deh kita hari panggil ini ya. Bang Kak Eva. Kok Bang sih? Boleh perkenalkan dulu nama siapakah saudara gitu supaya teman-teman juga tahu gitu. Teman-teman di rumah penasaran nih sama sosoknya Kak Evan yang punya schedule yang banyak, yang meluangkan Yoi. waktu bagi kita untuk mau bergabung di Shalom, nama saya Gideon Evan Damara. Ya, umur saya tetap di 17 tahun. Dulu. Sekarang 28. nggak jadi 11-12 sama kita ini ya, jauh. Nggak aja. Ya, 11-14 lah, agak lumayan deket. Rambutnya itu kenapa Kak? Ini kebanyakan job. Biasa. Iya. Kalau mikir banyak materi kayak gitu. Oke. Nanti lu bisa ngerasain lah. Hari juga mungkin ya, bisa. Betul. Bukannya apa, kegiatan kakak apa nih? Sekarang sih masih main band. Terus puji Tuhan masih pelayanan. Jualannya lagi off karena corona. Jadi pemasukan utama memang di band-bandan sekarang. Puji Tuhan, tetap masih bisa makan. Single atau Single atau udah? Puji Tuhan kalau di luar single, kalau di rumah punya istri, punya anak satu. kalau di rumah ya? Di rumah ya. Satu sih cuma berlaku di rumah. Aduh. Jadi Kak Evan, sekarang kan bisa dikatakan kakak ini orang penting dan orang yang sukses terkhusus di daerah Purwokerto. Widih. Sebelum kakak sukses pasti ada Perjalanannya, Perjalanannya. prosesnya ya. Dan usut punya usut, katanya kakak juga terlahir dari keluarga yang broken ya. Jadi mungkin boleh nih diceritain sedikit sama kita kisah kecilnya kakak gitu. Wah, itu kalau bikin buku itu mungkin tebel ya, tebel banget ya. Banget ya. Segini lah. Segini nggak tebel ya? Iya bener, aku salah satu anak yang mungkin dalam tanda kutip nggak beruntung. Nggak kayak anak-anak muda yang sekarang, masa remajanya tuh udah enak, udah ada TikTok. Masih bisa nikmatin. Kalau kita dulu jangan-jangan TikTok ya kan, itu buat makan aja susah. Apalagi memang dulu keluargaku memang di background yang papa mama Kristen. Nah, terus akhirnya brokennya itu karena masalah ekonomi gitu.
Kalau aku sih nggak terlalu tahu karena aku masih kecil gitu. Aku waktu itu berarti umur masih kelas 2 kelas 3 SD. Mama itu cerai sama papa, tapi waktu itu papa udah ikut Kristen sama mama dan udah ikut pelayanan juga di gereja. Puji Tuhan. Terus akhirnya mama gak kuat kerja di sini karena masalah ekonomi. Akhirnya mama itu pergi ke luar negeri. Akhirnya papa ditinggal. Waktu itu memang belum cerai, namanya pisah ranjang mungkin kan. Ketika mama pergi, papa sakit, terus akhirnya meninggal. Cuma yang aku salin dulu, papa meninggalnya tuh dikubur secara kata mama sih udah baptis apa ya. Kalau nggak salah dia udah baptis. Cuma memang dari keluarganya kan, memang backgroundnya papa juga makanya dikubur secara jadi aku dari umur kelas 3 SD itu udah ditinggal orang tua. Aku di sini tuh sama tante kakaknya mamaku sendiri di Purwokerto dari kelas 3 SD. Intinya sampai sekarang umurku udah 28, kalau dihitung aku ketemu mama itu sekitar cuma 13 kali, 14 kali. Lu bisa ngitung nggak kalian lihat orang tua 14 kali, umur kalian berapa sekarang? Termasuk kemarin nikah sama anakku ulang tahun dia pulang. Dan dengar-dengar juga nih Kak, katanya kakak juga pernah saking gak ada makanan, gak ada duit, kakak ke pasar gitu, terus nyari buah jatuh gitu ditukar. Apakah benar Kak? Itu benar, itu pengalaman pribadi. Memang aku dari dulu tipikal orang yang nggak suka ngerepotin orang tua meskipun saya masih kecil. Gitu. Aku lapar, cuma mama itu waktu itu memang belum ngirim duit bulanan dan aku lapar. Aku ke pasar cari lombok. Kalau di situ bahasanya apa lombok? Cabe. Nah, cari cabe. Terus aku tuker ke tukang penjual pecel. Pecel di situ apa ya Pit namanya ya? Pecel. Kayak makanan kayak gitu. Gado-gado. Ya, kayak gado-gado. Cuma buat makan. Saking nggak punya duit waktu itu. Saking nggak punya duit. Gitu. Itu bener Pit. Kok kamu bisa tahu sih Pit? Kamu wah bener. Waduh, luar biasa dapet. Terus ini Kak, kita kan kalau tadi Kakak bilang Kakak ditinggal orang tua itu dari kelas 3 SD dan tinggalnya sama tante. Nah, terus dari kelas 3 SD sampai Kakak lulusannya SMA ya, sorry. Iya, betul. Sampai lulus SMA itu disupport orang tua nggak sih dalam segi perekonomian gitu? Untuk sekolah mungkin Kalau apa gitu? kalau disupport sih mungkin dari aku SD pun udah disupport, cuma kan memang dalam tanda kutip supportnya yang ya puji Tuhan cukup lah gitu. Ya nggak berlimpah-limpah, yang cuma puji Tuhan ya makan sebulan cukup, cuma kan kayak kita mau pengen beli ini, kita beli ini tuh nggak bisa gitu loh. Jadi gini, kalau anak SMP SMA itu kan waktu uang jajan kan paling dulu waktu zamanku tuh 5.000 sampai 10.000. Itu udah tinggi banget itu. Dan aku tuh paling dapat uang jajan itu cuma 1.500, 2.000. Nah itu cuma buat ngangkot doang tuh, pulang pergi udah nggak bisa beli jajan gitu. Ya tetap disyukuri puji Tuhan gitu kan. Tetap disyukuri puji Tuhan. Maksudku nggak jalan kaki aku ke sekolah kan gitu. Jadi Gitu. Terus pada itu sampai iya bener. Jadi kalau mau beli jajan aku harus malak anak-anak dulu. Anak-anak cewek aku palakin itu 1.000. Iya buat main PS. Dan gue kalau ketemu dia malu gue sekarang. Karena ngerasa bersalah gitu ya. Itu bukan rasa berdosa sih, itu memang dulu memang terpaksa aja. Sekarang merasa berdosa sekarang. Aku sekarang merasa berdosa dulu kayak gitu, sumpah. tapi memang kadang ketika orang yang terhimpit ekonomi ya Kak, itu juga kadang Betul. itu ada catatan kriminal gitu dan masa kelam gitu kan. Kalau nggak narkoba, perempuan, kalau nggak okultisme. Nah, kira-kira dari ketiga ini kakak lari kemana? Kalau puji Tuhan sih dulu waktu aku masih susah itu nggak pernah yang itu sih waktu kesalahan anak-anak SMP ya itu masih wajar sih nggak masalah. Cuma kan catatan kriminalku memang pernah aku suka sama cewek, terus cewek itu dideketin cowok, nah cowok ya itu saya ya itu catatan kriminal saya itu naik motor saya tendang dari belakang. Wah, itu sangat sadis ya kan, itu sangat sadis sekali. Itu paling catatan kriminal sih cuma itu sih, cuma ya nggak sampai yang merampok
ATM atau mungkin atau mati gitu, jangan disebut karena kita nggak disupport gitu. Gue udah biasa kayak gitu kalau di wedding, kalau nggak ada supportnya nggak usah disebut gitu. Terus juga dengar-dengar nih, kakak kan katanya orangnya Ya. mandiri ya. Maksudnya kan kakak juga orangnya nggak suka ngerepotin orang tua. Jadi pasti ada usaha dong untuk itu, untuk bisa mendapati sesuatu yang kakak mau, barang-barang ataupun apapun itu. Usahanya yang kakak lakukan Betul. itu apa kak? Jadi gini, aku memang tipikal orang yang bukan suka belajar di sekolah dan lihat buku. Paling nggak suka aku kalau suruh baca sesuatu, suruh baca paling males. Kalau aku sukanya yang dengerin, lu harus kayak gini, kayak gini, kayak gini, lakuin. Udah. Gue sukanya kayak gitu daripada gue harus baca buku. Gue udah biasa yang dalam artian gue harus jualan nih. Gue basic gue tuh di jual beli gitu. Makanya dari gue selesai SMA itu aku jualan waktu itu, dan itu memang itu mungkin salah satu ada plus minusnya sih. Plusnya gue bisa cari duit sendiri, minusnya gue jatuh di situ. Hmm, Aku jatuhnya di situ gitu. Jadi ketika aku jualan BlackBerry itu cari duit sehari itu 1 juta, itu waktu itu tahun 2009 2010 kalau nggak salah, itu 1 juta masih gede banget. Itu satu hari 1 juta itu mungkin ya itu gede gitu loh. Orang PNS saja kan gaji paling 5 juta sebulan kan, aku udah 30 juta, iya kan. Nah itu aku jatuhnya di situ. Satu, memang nggak ada orang tua. Kedua, memang agama juga yang ya udah sih gue ke gereja gitu, nggak yang nggak ya biasa aja ke gereja aja udah. Itu kalau hari Minggu kita ke gereja, hari Senin Selasa sampai Sabtu kita di klub, ya kan, klub malam, di karaoke gitu gitu. Jadi cuma bertobat jadi orang Kristen cuma di Minggu doang itu. Jadi memang kesalahanku memang di situ, karena memang Tuhan itu nguji lu bisa enggak, ternyata gue belum bisa untuk saat itu, nggak bisa. Karena memang satu, gue gak ada pegangan nih kayak orang tua tuh ngasih saran lu harus kayak gini gini, nggak ada. Karena memang orang tua gue jauh, terus tante gue juga tipikal orang yang ya udah terserah lu mau ngapain ya gitu. Untuk puji Tuhan gue cuma itu masih puji Tuhan ya, memang orang Indonesia tuh masih apa-apa itu masih puji Tuhan. Jadi gini, gue gue nggak sampai yang ke narkoba, gue cuma fase di main perempuan sama mabok gitu. Terus puji Tuhan dari dulu gue nggak pernah ngerokok juga, tanya David. Ngerokok nggak, maksudnya gue dari gue nakal gue nggak pernah ngerokok. Aku nge-vape itu kan 2015 ya Pit, lu tau ya? Gue nge-vape 2015 ya Pit. Alasan Kalau nggak salah 2015, karena lebih enak daripada rokok. alasannya Kok nggak masuk akal alasannya ya? Ya lebih mahal lah daripada rokok. Gue lebih sombong lagi ya itu ya. tapi Memang itulah. Gimana? itu kayak apa tuh dalam pikiranku nih, kadang orang sekolah cari suatu kepintaran, baca buku, berusaha segala macam supaya besok dia sukses dan kaya. Tapi dari pribadinya Kevin sendiri, ini pribadi ibaratnya nggak suka baca buku, tapi sekarang kalau bisa dilihat Kevin sukses gitu. Jadi ini Jadi gini, manusia langka. jadi gini, ini logikaku sih ya, ini logikaku. Maksudnya gini, orang sekolah itu yang diajarin kan kayak apa sih fisika, kayak apa sih matematik, kayak apa sih kayak perkalian gitu kan. Tapi kan lu nanti waktu lu kerja nggak ada tuh fisika di kerjaan tuh nggak ada gitu. Nggak ada fisika di kerjaan. Terus nggak ada juga yang matematika yang ada rumus yang kotak-kotak itu gue nggak ngerti apaan, jaran genjang nggak ngerti gue, itu nggak ada gitu. Makanya gue lebih cari pengalaman hidup sih. Maksudnya lu mau S1, lu mau sampai S2 pun kalau lu nggak punya pengalaman di bidang itu, lu nggak bakal kepake. Kalau gue pribadi ya, soalnya gini, gue banyak temanku yang S1 S2 tapi sampai sekarang mereka nggak kerja, dan mereka malah ya aku sih nggak, tujuan hidup juga. aku nggak ngerendahin itu pekerjaan yang apa ya, maksud gue enggak. Cuma kan kalau kita logika S2 ya lu harusnya di kantor lah, lu harusnya jadi manajer lah, lu harusnya jadi inilah gitu kan. Kalau lu cuma jadi ya elah, lu tamat TK aja lu bisa, yakin aja lu bisa naik motor, punya motor udah aman. Logika gue kayak gitu.
Ini memberkati Gitu loh. Jadi kalau Ketujuan jadi gini sih, kalau lebih baik sih pengalaman sih, kalau gue sih pengalaman di bidang apa gitu. Terus lu udah selesai di situ, lu udah seneng, ya pasti ya udah pasti sih kalau pengalaman sih udah nggak bisa diraguin sih, pengalaman lebih mahal Oke, gitu. tadi kan kakak bilang nih, di saat kakak memiliki banyak penghasilan, maksudnya bisa menghasilin sendiri lah gitu ya dari jeri lelah sendiri. Di saat itu kakak jatuh kan, kakak bilang kakak juga jatuh ke perempuan, minum dan lain sebagainya. Terus sampai kapan hal itu bisa berhenti gitu loh? Sampai kapan kakak udah nggak main perempuan lagi dan nggak minum lagi? Atau masih sampai hari ini masih? Atau bagaimana? Enggak. Jangan bilang sih, di rumah Enggak. gitu ya. Jadi gini, lagi nyiapin bahan, jangan diketawain dong. Lagi nyiapin. Enggak, ini sih jujur ya. Eh, gua selesai sadar diri kalau itu salah itu sebelum gue merit. Kalau Sebelumnya. nggak percaya tanya istriku. Itu sebelum aku merit, aku kan bernazar itu umur 25 gue harus nikah. Pokoknya umur 25 gue harus nikah. Terus gue nggak boleh yang main perempuan, yang mabuk lagi. Gue nggak mau gitu loh. Meskipun sekarang aku kerjanya di klub malam. Tanya istriku, nanti malam aku main di klub malam. Nanti malam ini. Cuma memang aku tipikal orang yang udah selesai main drum di lihat story Instagramku. Ya, wah langsung promosi kita kan. Kasih di bawah. nanti kami kasih tahu. Ya itu di situ. Memang di situlah ya. Memang tipikalku itu yang selesai main, ya udah main terus ambil duit balik gitu. Yang nggak neko-neko. Ya klub malam kita mau lihat cewek yang lebih bagus banyak, bro, gitu. Cuma memang kan sekarang dewasa dari diri sendiri dan perubahan itu dari diri lu sendiri gitu. Bukan karena Pit, lu berubah dong gini. Oh ya kak, nanti gue berubah. Ya nanti ya nggak bisa. Kalau bukan lu sendiri, gue mau berubah nih, gue kayak gini. Ya itu memang dari diri sendiri sih mau berubah. Memang aku berdasarkan umur 25, gue mau stop itu semua. Gue mau nata hidup gue sebelum gue jadi orang tua. Gitu. Jadi dengar-dengar juga kak, ada pengalaman yang keren banget. Jadi waktu kakak katanya ya, ini bener atau enggak? Jadi waktu kakak lagi main gitu di satu hotel, sebelum main itu tim kakak tuh dikasih apa tuh kayak kata PL gitu ya. Dan kakak nolak, bener nggak sih? Karena kakak udah nikah. Bener nggak sih? Iya. Pit, lu dapat info dari mana, Pit? Lu dapat info dari mana sih? Kayaknya dari kakak sendiri. Dari gua ya. Oh, dari gua. Oh. Memang tadi kita udah briefing ya. Memang kita udah briefing ya memang ya. Oh gitu. Kami nanya kayak gini nggak masalah atau? Ya nggak masalah sih, memang ya mau gimana, orang itu memang Kita kan nggak nyebut. nggak apa-apa. Bener ya. Ini kan pelajaran. Ini suatu pelajaran dan tidak boleh ditiru. Ini suatu pelajaran. Ini namanya pengalaman main di dunia seperti itu gitu. Maksudnya gini, kayak aku pernah main di suatu klub. Itu tipe kalau gue belum nikah sih, cuma memang gue udah dasar gue udah nggak mau gitu kan. Gue udah nggak mau. Waktu itu memang klub itu memang band itu adalah raja. Band itu adalah raja. Ketika lu minta apa pasti lu kasih. Pasti dikasih. Ya waktu itu gue dikasih, ya tahu lah ya klub malam dikasih apa gitu. Lu kalian bisa memahami itu sendiri. Dan kalau misal gue nggak berubah, mungkin gue ambil gitu. Mungkin gue ambil. Kalau gue belum berubah, mungkin gue ambil. Cuma memang Tuhan kadang ngingetin, lu mau nikah bro, lu mau kayak gini bro, lu kayak gini. Kadang Tuhan ngingetin yang hal-hal yang kayak gitu, yang kayak sepele sih, cuma lu mau nikah, langsung oh ya gue nggak jadi gitu. Terus waktu itu main di hotel besar di Prokerto, ada tamu yang ngajakin aku ke Bali, ya kan, ngajakin aku ke Bali dan aku dikasih duit 25 juta ikut tante itu 3 hari. Percaya nggak percaya, aku punya saksi 25 juta untuk 3 hari untuk pergi ke Bali. Beneran gue nggak bohong. Kayaknya udah sama istriku loh, aku pacaran sama istriku yang sekarang sih kayaknya.
kayaknya sih iya udah pada pacaran sama istriku gitu. Makanya memang untuk berubah itu memang dari diri lu sendiri sih. Pengen berubah, pengen apa memang dari diri lu sendiri gitu. Gak bisa yang orang lain harus lu berubah, nggak bisa, memang dari diri gue sendiri Ada nggak gitu, sih momen yang buat kakak bener-bener ngerasa kalau ya harus sekarang gue harus berubah sekarang kayak gitu? Ada nggak sih momen yang berkesan Eh, atau ada momen berkesan memang memang kalau kalau memang dulu tuh aku percaya kalau Tuhan itu ada, memang Tuhan Yesus itu ada, iya emang ada gitu, cuma ya gitu doang, yang nggak diimanin, adanya nggak iman gitu. Maksudnya Tuhan Yesus ada nggak sih? Ada, udah that's it, udah selesai gitu loh. Waktu seketika itu aku nyepelein soal ini buat teman-teman anak muda ya, ini perlu diingat, ini soal perpuluhan ya, kalian ini jangan macem-macem soal perpuluhan. Waduh, kenapa? kalian ini Ada cerita? harus, iya, kalian soal perpuluhan itu harus taat, bro. Ya kan? Ini buat anak-anak muda ini ya. Ini yang sering ini. Ini anak muda ini pasti tergiur ini soal perpuluhan ini kan. Kalau Tuhan ngasih kau 100.000, berarti kau perpuluhan 10.000, itu masih enak, bro. Ya kan? Tuhan ngasih kau 1 juta, 100.000 masih enak, bro. Ya kan? Tuhan ngasih kau 10 juta, kau harus ngasih Tuhan itu 1 juta, itu kau harus mikir 2 kali kan. Ini. Ya. Yang it Nah, 1 juta kok bisa beli sepatu, kok bisa beli kaos kan? Nah, kau harus mikir itu kan. Nanti udah sampai fase 100 juta, kau harus kasih Tuhan 10 juta. Mama mia lezatos. Batalnya. Itu, beh, itu memang susah sekali gitu kan. Tapi memang benar sih. Cerita sedikit kak. Tuhan itu memang, Tuhan kenapa nih? iya itu kalian intinya perpuluhan itu memang Tuhan itu uji kalian. Tuhan itu nggak butuh harta kalian yang cuma 10%. Tuhan buat Tuhan, ya enggak sih buat Tuhan. Tuhan apa sih dia nggak punya gitu loh. Dia punya semua, bro. Kita di sini aja punya siapa gitu loh. Dan itu 10% buat Tuhan tuh nggak ada artinya gitu loh. Cuma Tuhan itu cuma nunjukin lu taat nggak gitu. Kayak bahasa kita, lu taat nggak sama gua 10% nih. Gue belum minta 20% ya, gue belum minta 50%, 10% aja cukup. Padahal Tuhan bilang ketika lu ngasih persembahan ke rumah Tuhan, ya lu akan ditambahin, lu nggak bakal kurang. Dan gue imanin itu gitu. Waktu sekarang ya, ini sebelum kejadian hal-hal yang nggak terduga ini kan. Jadi benar, gue pernah ngalamin sendiri. Waktu itu aku jualan motor, setelah jualan jadi itu nggak laku karena Android masuk ke Indonesia. Jadi sudah nggak ada harganya kan waktu itu. Terus akhirnya gue gimana caranya gue hasilin duit, aku akhirnya masuk ke jual beli motor. Nah, di jual beli motor itu lagi enak tuh, lagi rame sekali, lagi jual beli sebulan bisa dapat berapa puluh juta gitu kan. Akhirnya ya itu kayak tadi aku bilang, ketika Tuhan ngasih kamu 10 juta, kamu harus ngasih Tuhan 10%. Ya, nah di situ ujiannya diuji, bro. Ya kan, lu kalau mau naik kelas ujiannya semakin berat, bro. Nggak mungkin kalau kau sekarang mau S1 ujiannya kayak anak SD, itu nggak mungkin. Kagak mungkin gitu loh, nggak mungkin, itu nggak mungkin. Jadi Tuhan tuh nguji gitu kan. Ya memang waktu itu memang gue belum berdasar yang gue mau kayak gini, gue cuma mikir Tuhan besok lah, ini duit mau gue pakai dulu lah sebentar kan, mau buat beli ini gini gitu kan. Terus datanglah 2 minggu kan, Tuhan besok aja lah, aku pelayanan di atas nih, dompet gue di tas, gue di mimbar, ya ada kayak gitu-gitu. Nanti sore lah Tuhan, ya kan, nanti sore hujan, Tuhan gue nggak dateng lah, hujan nih kan, becek ya kan, udah ojek gitu ya, kayak yang kayak gitu tuh, yang setan-setan itu yang suka gitu kan. Hari ketiga aku jualan motor, sama dulu istriku masih pacar kan, pacar ya, ketemu sama orang namanya mau jual beli motor, itu kan memang harus mencoba motor itu, ya kan. Dan alhasil motornya dibawa kabur ya, dibawa kabur. Kalau iya itu motor Bison itu waktu itu berarti harga 13 juta kalau nggak salah. Aku beli itu harga 11,5, aku jual 13 juta. Kalau aku pikir flashback ulang, aku memang kemarin harus per bulan itu kan sekitar 1.300.000, 1.500.000, ya kan. Yang aku jadi sama Tuhan, gue mau perpuluhan. Terus gue flashback, gue diem diri di rumah,
Haleluya. Motor gue diambil 100% sama Tuhan. Gitu kan. Tuhan cuma minta 100%, lu gak kasih, gue ambil semua. Lu mau ngapain? Lu mau ngapain, gue tanya gitu. Lu mau ngapain dah udah. Gak bisa. Gak bisa lu main Tuhan nego-negoan kayak lu mau nego sama pembeli, gak bisa bro. Gitu, gak bisa. Jadi suatu ketika, astaga, gue perpuluhan. Terus gue inget, dari situ gue inget, bener gue ngomong, gue inget minggu depan gue perpuluhan duit itu, dan aku lebihin bro. Aku lebihin masuk ke perpuluhan sama persembahan khusus, ada diakonia itu yang buat ibu-ibu, gue masukin semua bro, demi Tuhan gue, saking bingungnya gue, demi Tuhan gue sampai kayak gitu. Terus akhirnya entah itu mujizat, entah itu Tuhan memang bercanda ya, suka bercanda, gue nggak ngerti kan gitu kan. Seusut punya usut itu motorku dijual di daerah di Wonosobo lah, tetangga Prokerto lah yang aku tempatin. Berarti aku dijual di sana, dan alhasil motor itu ketemu, malingnya ketangkap sama aku sendiri. Itu karena saya di sini memang mafia. Wah, sipit. Dan memang percaya nggak percaya, itu aku motor hilang 2 kali loh ya. Yang 1 kali motor pacarku yang dulu, 1 kali itu motor hilang di rumah. Yang kedua, itu aku belum percaya kalau perpuluhan itu bikin, ya kan? Ya nggak nakut-nakutin kalian ya, itu cuma mengingatkan. Jangan lu main-main sama Tuhan ketika lu udah janji. Ya kan? Tuhan cuma minta 10%. Kalau Tuhan bercanda, itu Tuhan masih bercanda, bro. Ya kan? Tuhan masih bercanda, itu belum marah itu, bro. Tuhan marah, murka, matilah kau kalian kan. Janganlah itu. Itu Tuhan itu bercanda, itu cuma bercanda doang itu. Tuhan itu cuma bercanda. Gua ambil lu motor lu. Mau ngomong apa lu? Bilang udah gitu doang. Mau ngomong apa? Gitu. Makanya sekarang taat sih. Lu harus taat sih. Memang lu hidup di dalam Tuhan tuh memang gak pernah. Lalu gak bakal kekurangan lah udah. Lu hidup dalam Tuhan tuh lu gak bakal kekurangan, udah fix. Ya puji Tuhan sampai sekarang ya, mobil masih ada, motor malah tambah ya mah, motor kita tambah ya mah, ya kita sombong sedikit lah nggak apa-apa lah, kita harus teriak lah sedikit, ya kan, motor puji Tuhan tambah 1, yang 1 sudah lunas ya mah, sudah lunas, terus motor 1 kita tambah nggak utang, ini cash, ini cash, yang 1 cash. Nah, itu 250 cc itu ya, itu motor kesenangan saya, itu motor-motor gede. Tanya David ya, Pit, motor gue gede-gede, Pit. Wih, keren. Kalau boleh kasih... Kita harus sombong, karena untuk mencapai itu nggak mudah, bro. Lu boleh apresiat dengan diri lo sendiri yang, gue pengen ini, lu bisa beli dengan kerja keras lu, itu lu harus apresiat diri lo sendiri, gitu loh. Lu harus apresiat itu, kayak, lu pengen itu lo, gini, gue nggak bisa mungkin beli itu, gini. Tapi ketika lu beli, lu harus apresiat. Lu bisa foto, bukan ria ya. Kita bantu orang yang kayak kita, kayak yang mustahil gue beli, nggak mustahil bro, gue dulu aja mikir mustahil, sekarang kebeli, gitu. Kenapa? Usaha. Tuhan kasih berkat, nggak mungkin lalu tiduran jatuh tuh duit di depan rumah lu, nggak mungkin kalau nggak dicari. Gitu. Memang Tuhan udah kasih berkat ya, berkat itu cuma kan harus dicari. Nggak mungkin kayak David tidur, Tuhan gue besok minta duit 1 juta. Berkatin Tuhan, haleluya, amin, oke. Nggak mungkin David buka pintu kamar depan ada duit 1 juta, nggak mungkin gue. Nggak percaya gue. Iya nggak, Pit? Memang kan Tuhan gue harus, gue butuh duit 1 juta. Gue besok kerja gini-gini, masih ada mujizat itu. Masih bisa itu, ya kan? Memang berkat itu memang harus dicari. Kalau kita ya udah lu taat sama Tuhan, lu harus pelayanan, lu harus perpuluhan, terus lu harus ya apapun yang Tuhan suruh di gereja ya lu harus lakuin gitu. Kayak gue mau wedding pagi, ya gue harus pelayanan dulu, paginya pelayanan, habis pelayanan baru langsung ke tempat wedding. Takut tanya David, ya Bit, gue kayak gitu dulu Bit. Gue kalau mau ke wedding aku pelayanan dulu, waktu habis pelayanan gue langsung kerja. Yang penting utamain Tuhan dulu. Serius, ketika lu utamain Tuhan, Tuhan akan kasih lebih. Bener deh gue ngomong. Dan teman-teman perlu tahu juga, juga Mira, kayak Pan ini ialah sebelum aku masuk sini,
Dialah motivatorku. Wih, Boom, motor. Ya jadi pernah lah waktu itu boom. berapa kali Pernah. David, pernah lah aduh. satu hal yang memang Pergumulannya sangat berat ya, Fit. yoi Pergumulan sangat berat. ya, menjawab solusi dalam kehidupan. Aduh. Ketika sudah ditolong Tuhan, dipulihkan, diberkati, akhirnya juga bisa memberkati orang ya. Yoi. Dan inilah teman-teman juga perlu tahu bahwasanya apa ya, nggak perlu engkau takut. Kamu dari latar belakang apa, kamu dari status apa, kamu dari derajat apa. Tapi kalau kamu usaha, kamu juga bakal sukses. That's right, bro. Ya, sampai hati masih terus melayani Tuhan ya, bener Kak Evan? Betul. Mungkin sekarang kan gerejaku kan memang ibadah itu masih via Zoom kayak gini kan, via Zoom. Cuma kan kayak kita yang udah biasa pelayanan di mimbar dengan tipikal yang Zoom itu nggak semua jemaat dan pastor itu mempunyai wifi yang cukup baik, ya kan? Makanya di situ kita kadang merasa sedih, ya kan? Kita lagi penyembahan yang si main gitar sudah ke intro, ya kan? Masih di intro, yang WL-nya sudah masuk ke bait, ya kan? Gak sih? Nah, yang gitarnya ya nggak sinkron, lu gimana mau nyembah gitu Tuhan Yesus baik. Yang satu udah di bait, gitarnya udah di rap. Nah, lu udah ke rap sendiri ini kan? Yang ini masih penyembah, yang satu udah ending. Nggak lucu jadinya. Memang, aduh Tuhan Yesus ini gimana ya? Gue kayak nggak punya agama gitu kan. Untung puji Tuhan, aku temen pelayanan banyak, nggak cuma di gereja Gisi. Gue punya ada di GBI, terus GKJ gitu kan, yang butuh saya untuk pelayanan, dengan senang hati. Memang aku sekarang jujur aku nggak pernah pelayanan di Gisi karena faktor pandemi, dan gereja itu pun nggak buka, cuma buka via online. Dan aku bukan berarti aku nggak suka ibadah online ya, enggak, cuma memang nggak bisa serius sih. Jadi kayak lu mau ibadah, ketika lu mau serius anak lu ganggu dari belakang gitu kan, nggak lucu gitu. Papa pup kan nggak lucu. Kita lagi doa papa pup kan nggak lucu gitu, nggak lucu loh sumpah. Maksudnya kayak gini ya. Makanya ya gimana caranya juga pelayanan ya, untungnya Tuhan tetap itu baik lah. Tuhan tetap ngasih ladang pelayanan buat gua gitu. Intinya ya itu, gue balik lagi sih, gue pengen taat ininya. Pelayanan nomor satu sih, pelayanan nomor satu. Terus intinya lu jangan pernah ninggalin Tuhan, udah, cuma itu tok. Tapi percaya nggak percaya, ketika gue nggak pernah nolak pelayanan, itu job itu ngalir terus, bener nggak bohong gue. Gue dari 4 minggu, mungkin dari sebulan ini, aku ketemu anak seminggu paling cuma 2 kali, cuma Senin Selasa. Dari hari Rabu aku berangkat pagi, pulang itu mungkin jam 12 malam, anak udah tidur. Terus bangun pagi, belum bangun, aku udah berangkat. Kayak gitu. Jadi memang puji Tuhan, ini kan mau saudara kita kan mau puasa nih besok nih, ya kan. Nah, job itu kan semua udah nggak ada nih. Terakhir mungkin aku terakhir nih hari Senin besok nih, aku udah close, udah nggak dapat. Mungkin habis Lebaran udah masuk lagi sih. Cuma kan memang kita harus keep buat bulan ini, kita harus makan apa nih, ya itu. Lu percaya nggak percaya, Tuhan udah kasih gitu. ATM gue nggak pernah kosong, puji Tuhan, ATM gue nggak pernah kosong. Diseimbangi dengan melayani Tuhan ya, maksudnya jangan sampai. Betul, bener, gue nggak bohong. Lu pelayanan, jobnya nggak pernah berhenti, lu bener. Gue nggak bohong, gue nggak bohong, serius. Lu pelayanan, job nggak pernah berhenti. Terus kita lupa untuk melayani Tuhan. Betul lah, itu kadang kayak gitu. Orang yang biasa dapat job banyak, kadang gue lupa sama Tuhan. Besok lah Tuhan lah, minggu depan lah. Ini minggu depan kalau lu masih nggak kena corona lu mau ngapain lu? Dan teman-teman juga perlu tahu sebenarnya Kevin nih mau kerja gitu, mau ngeband, dan dia sekarang malah justru luangin waktu untuk sharing sama teman-teman. Aku udah pakai baju seragam wedding. Aduh, luar biasa banget. Pakai jas, nanti pakai jas kan kita. Kak Evan, ini pertanyaan terakhir nih dari kami. Ya, oke. Seandainya Kak Evan diberi kesempatan, misalnya nih kita di Doraemon lah ya, yang bisa balik ke masa lalu.
kalau Kak Evan diajak untuk balik ke masa lalu, mau nggak sih Kak Evan merubah semua hal yang negatif yang pernah Kak Evan lakuin atau alamin? Eh, Mungkin iya. Mungkin kepengennya kalau fase pengen balik ke masa lalu sih itu sebetulnya kepengennya sih orang tua. Orang tua. Di orang tua dulu. Kalau nakal sih memang ya nggak bisa itulah. Maksudku umur-umur segitu lu udah pasti nakal. Cuma yang nggak nakal banget. Cuma kalau pengen flashback aku pengen yang orang tua sih. Maksudku yang utuh, yang nggak broken gitu. Udah kayaknya cuma itu doang. Kalau kayak uang itu kan bisa dicari gitu. Aku kepengennya sih kalau bisa flashback ke belakang pengen merubah apapun ya aku cuma pengen merubah itu doang. Maksudnya ketika gue pengen balik masa lalu gue ngerubah orang tua gue nggak mungkin kayak sekarang dong. Karena gue punya pegangan hidup di situ. Gitu kan karena gue rusak waktu gue remaja kan karena gue nggak punya orang tua. Gitu. Memang kalau mungkin kalau ada Doraemon di sini gue pengen balik ya. Gue pengen orang tua gue utuh sampai sekarang. Dan gue nggak mungkin gue sampai kayak yang nggak ngerti. Mungkin akan lebih baik lagi mungkin. Gitu. Cuma gue bersyukur sih untuk saat ini pun dengan kondisi seperti ini pun ya kita masih menjadi berkat buat orang lain. Udah itu aja sih maksudku yang ya itu jangan lupa lu taat sama Tuhan, jangan lupa perpuluhan dan jadi berkat buat orang lain. Duit lu nggak bakal habis, udah percaya sama gua. Buat teman-teman yang ada di rumah nih Kak, dari pengalaman yang sudah Kakak bagi itu luar biasa prosesnya sampai pada hari ini dipakai Tuhan secara luar biasa, tidak hanya di pelayanan tapi di luar juga Tuhan pakai. Closing statement buat teman-teman yang ada di rumah dan kami yang ada di sini Kak. Kata-kata bijaknya jangan lupa makan, ya jangan lupa makan. Buat lu berusaha untuk mencapai cita-citamu. That's it. Iya. Oke. Tidak terasa ya teman-teman, kita udah berbincang-bincang panjang banget bersama dengan Kak Evan pada malam hari ini dan kita rindu sharing pada malam hari ini boleh menjadi motivasi lah buat teman-teman bisa jadi pelajaran atau mungkin teman-teman punya pengalaman yang sama seperti Kak Evan, mungkin bisa belajar dari bagaimana Kak Evan berjuang, survive untuk bisa melewati setiap proses yang ada, bahkan sampai hari ini Kak Evan masih terus bisa melayani Tuhan, menyerahkan dirinya secara penuh untuk pelayanan. Tidak hanya di luar, tidak hanya sukses di luar, tetapi sukses juga dalam melayani Tuhan. Nah, kita akan buka Alkitab kita dari Roma pasal 12 ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagi kita semua ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, janganlah menjadi serupa akan dunia, tetapi ikutlah apa yang menjadi kehendak Allah, mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan, dan tentunya tetap jalin relasi baik dengan Tuhan, supaya kamu dapat tahu apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidupmu, supaya kamu dapat memiliki tujuan dalam hidupmu seperti Kak Evan yang sudah sukses dipakai Tuhan secara luar biasa, boleh menjadi berkat akhirnya untuk orang-orang yang punya pengalaman yang sama seperti Kak Evan. Makasih banyak loh Kak Evan sharingnya untuk malam hari ini bersama kami di tempat ini. Kita akan berdoa dulu ya sebelum kita menutup semuanya. Ayo David berdoa. Kita doa dulu ya. Kami juga rindu doain kakak gitu. Kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur pada malam hari ini bahwasanya kami dapat belajar tentang pengalaman yang begitu berharga Tuhan sediakan dalam kehidupan Kak Evan, dan itu menjadi suatu bekal bagi kami setiap anak muda yang dapat mampu untuk memperjuangkan hidup ini untuk menjadi sukses ya Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan kami merindukan bahwasanya Tuhan akan menjamah keluarga Kak Evan dalam setiap berkat rohani dan jasmani dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati keluarga juga, biarlah Tuhan memberkati damai sejahtera anak yang masih dalam masa pertumbuhan. Tuhan kau memberkati. Makasih ya Tuhan, semua kerinduan ke depan kami nyerahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati keluarga Kak Evan. Makasih ya Tuhan, sekali lagi juga Tuhan memberkati anak muda yang menonton dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan kau menjamah, Tuhan kau memberkati. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus selamat kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Evan. Terima kasih Kak. Terima kasih, sama-sama. Ditayangin di YouTube, nanti jangan lupa nonton. Iya.
Siap. Oke. Punya ya Kak, sorry tadi God bless. ada beberapa kesalahan teknis yang terjadi. Iya. Nggak apa-apa. God bless ya. Siap. Ya, God bless, God bless. Sukses, kalian sukses. God bless, God bless, God bless. Oke teman-teman, tidak terasa ya perbincangan yang panjang dan Dan panas. luar biasa seru biasa. banget. Jangan lupa ketika hari Minggu harus buka YouTube-nya ataupun Facebook-nya, ikutin live streaming kami. Di Bincang orang-orang muda. Boom! Bye-bye!